Kalau kamu baru terjun ke dunia usaha kuliner, jujur aja, yang paling bikin pusing biasanya bukan cuma soal masakan enak atau pelanggan rame. Tapi masalah yang bikin banyak pemula gagal adalah keuangan berantakan. Banyak orang sibuk mikirin resep, kemasan, promosi, tapi lupa kalau bisnis itu bukan cuma jualan, tapi juga soal ngatur uang. Dan kalau uang nggak diatur, usaha sekecil apapun bisa cepat ambruk. Nah, di video ini gue bakal bahas cara simple tapi efektif buat ngatur keuangan usaha kuliner khusus pemula. Jadi kalau kamu lagi jualan nasi goreng, kopi susu, atau bahkan buka warung kecil, tips ini bakal sangat berguna biar bisnis kamu nggak cuma rame di awal, tapi juga awet dan berkembang. Sekarang kita mulai dari masalah klasik dulu. Banyak pengusaha kuliner pemula nyampur uang pribadi dengan uang usaha. Ini udah kayak penyakit umum banget. Katanya, nanti gampang dihitung. Padahal ujung-ujungnya bingung sendiri. Contoh nyata, ada data dari Bank Indonesia tahun 2022 yang bilang kalau lebih dari 70% UMKM di Indonesia belum punya pembukuan yang jelas. Dan akibatnya, mereka susah dapat akses modal, susah ngukur untung rugi, dan akhirnya banyak yang berhenti di tengah jalan. Jadi, langkah pertama yang paling dasar, pisahin uang usaha sama uang pribadi. Gimana cara paling gampang? Ya buka rekening baru khusus buat usaha. Bahkan sekarang banyak bank digital yang nggak ribet bikin rekening bisnis. Jadi setiap uang masuk dan keluar bisa jelas tercatat. Kalaupun kamu masih skala kecil, pakai dompet digital juga bisa. Intinya, jangan campur. Karena kalau kamu masih nyampur, percuma bikin laporan, semuanya bakal kabur. Setelah dipisah, langkah berikutnya adalah catat semua transaksi sekecil apapun. Jangan males. Banyak orang mikir, cuma beli plastik Rp1.000, nggak usah dicatat. Nah, kalau sehari ada 5 transaksi kayak gitu, dalam sebulan bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hilang nggak ketahuan. Padahal itu bisa jadi selisih besar buat cash flow kamu. Gunakan aplikasi pencatatan gratis kayak Buku Kas, Majo, atau bahkan cuma Excel sederhana. Yang penting, semua ada rekam jejaknya. Sekarang kita ngomongin tentang modal kerja dan biaya operasional. Ini bagian yang sering bikin pusing pemula. Banyak orang asal belanja bahan baku tanpa mikirin efisiensi. Misalnya, beli bahan terlalu banyak karena lagi diskon, tapi akhirnya busuk di kulkas. Itu sama aja buang uang. Studi kasus nyata bisa kita lihat dari salah satu usaha kuliner kecil di Bandung, sebuah kafe kopi lokal. Di awal mereka sering beli stok susu dan sirup berlebihan karena takut kehabisan. Akhirnya banyak barang expired dan mereka rugi hampir 5 juta rupiah per bulan. Setelah mereka belajar bikin proyeksi penjualan berdasarkan data harian, stok jadi lebih efisien dan margin keuntungan naik sampai 15%. Jadi kuncinya, belanja sesuai kebutuhan, jangan ikut perasaan. Berikutnya, tentukan gaji untuk diri sendiri. Ini penting banget. Banyak pemilik usaha kuliner yang nggak ngasih gaji ke dirinya, semua diambil seenaknya. Akibatnya, uang usaha makin lama makin terkuras tanpa sadar. Perlakuin diri kamu sebagai karyawan di bisnis kamu sendiri. Kasih gaji tetap sesuai kemampuan usaha. Jadi, jelas mana hak kamu sebagai pemilik, mana hak bisnis untuk berkembang. Sekarang kita bahas soal pembagian keuntungan. Banyak pemula yang begitu usaha rame, langsung pakai semua keuntungan buat kebutuhan pribadi. Padahal kalau kamu mau usaha berkembang, keuntungan harus diputar lagi. Ada satu prinsip sederhana yang bisa kamu pakai. 40, 30, 20, 10. Dari keuntungan bersih, alokasikan 40% untuk modal usaha lagi, 30% untuk operasional, 20% untuk tabungan atau dana darurat, dan 10% bisa dipakai untuk diri kamu sendiri. Pola kayak gini bikin bisnis kamu tetap sehat dan punya cadangan kalau sewaktu-waktu penjualan turun. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari salah satu UMKM kuliner di Yogyakarta yang jualan bakpia. Pemiliknya disiplin banget pakai sistem pembagian keuntungan. Hasilnya, dalam waktu 3 tahun, dia bisa buka cabang baru tanpa harus ngutang ke bank. Kenapa? Karena dana ekspansi udah disiapin dari awal. Jadi, jangan sepelein manajemen keuntungan. Selain itu, pemula juga sering lupa bikin dana darurat bisnis. Bayangin kalau tiba-tiba harga bahan baku naik. Atau ada alat produksi rusak. Kalau kamu nggak punya cadangan dana, pasti kelabakan. Saran dari banyak konsultan UMKM adalah, sisihkan minimal 3 bulan biaya operasional sebagai dana darurat. Jadi kalau ada masalah, bisnis tetap bisa jalan tanpa harus pinjam sana-sini. Hal penting lainnya adalah pantau arus kas atau cash flow. Jangan cuma fokus ke omset. Banyak yang bangga, wah omset saya 100 juta per bulan. Tapi setelah dihitung, untung bersih cuma 5 juta karena biaya operasional nggak terkendali. Itu artinya ada masalah di cash flow.
Jadi jangan cuma pamer omset. Yang lebih penting adalah berapa profit yang bisa kamu simpan. Dan buat pemula, jangan lupa hitung HPP dengan benar. Harga pokok produksi sering disepelekan. Banyak pedagang yang asal nentuin harga jual. Cuma mikir yang penting lebih mahal dari modal. Padahal harus dihitung semua biaya. Bahan baku, gas, listrik, kemasan, bahkan ongkos transport. Kalau semua masuk, baru ketahuan berapa harga jual ideal. Ada data dari Kementerian Koperasi yang bilang lebih dari 60% UMKM kuliner di Indonesia salah dalam menentukan harga jual karena nggak masukin semua komponen biaya. Akibatnya, mereka rugi pelan-pelan tanpa sadar. Kalau kamu udah ngerti HPP, gampang buat ngatur strategi harga. Misalnya, kamu bisa bedain produk yang margin tipis tapi laku keras dengan produk margin tinggi yang jadi andalan. Contoh nyata, ada pada bisnis kopi susu kekinian. Banyak brand pakai menu kopi gula aren dengan margin tipis sebagai produk masuk. Tapi mereka ambil untung besar dari menu tambahan seperti pastry atau topping. Jadi jangan salah strategi di sini. Terakhir, kalau usaha udah mulai berkembang, jangan ragu buat investasi dalam pencatatan lebih serius. Bisa pakai software akuntansi sederhana atau bahkan hire admin keuangan. Karena makin besar usaha, makin kompleks juga alurnya. Jangan tunggu bisnis kamu gede baru pusing. Lebih baik biasakan dari awal. Sekarang kita tarik kesimpulan biar lebih jelas. Mengatur keuangan usaha kuliner, apalagi buat pemula, intinya ada di beberapa hal. Pisahin uang pribadi dan usaha, catat semua transaksi sekecil apapun, atur belanja bahan dengan efisien, kasih gaji ke diri sendiri, disiplin bagi keuntungan, siapkan dana darurat, pahami HPP dengan benar, dan jangan cuma lihat omset tapi fokus ke profit. Kalau prinsip ini dijalankan konsisten, usaha kuliner kamu bukan cuma rame di awal, tapi bisa tumbuh sehat dan berumur panjang. Jadi intinya, kuliner itu bukan sekedar soal rasa, tapi juga soal angka. Kalau kamu jago masak tapi nggak bisa ngatur uang, usaha bisa mandek. Tapi kalau kamu bisa jaga keduanya, peluang sukses jauh lebih besar. Nah, gue pengen tahu juga nih dari kamu yang lagi nonton, menurut kamu apa kesalahan keuangan yang paling sering dilakukan sama pengusaha kuliner pemula? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng.